Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Najwa semuanya, apa kabarnya? Nah, hari ini Najwa membuat cerita tentang perang Yarmuk yang terjadi pada zamannya kekhalifahan Umar bin Khattab, dan ada pula yang mengatakan pada zamannya akhir hayat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi perang Yarmuk ini awalnya pasukan Muslim berjumlah 45.000 dan pasukan Romawi berjumlah 210 atau sekitaran 240.000, dan itu diperkuat oleh Raja Heraklius yang sudah diajak sebelumnya dalam perang itu untuk masuk Islam, akan tetapi dia menolak. Dia mempersiapkan pasukan untuk menyerang pasukan Muslim. Pasukan sayap kanan dipimpin oleh adanya Heraklius yang bernama Georgia atau Theodorus, dan pasukan sayap kiri dikomando oleh Afgaris yang memiliki sekitar 90.000 pasukan. Nah, berangkatlah pasukan itu ke daerah yang bernama Yarmuk yang berdekatan dengan Damaskus, dan Khalid bin Walid mengirim lima panglima. Satu, Yazid bin Abi Sufyan, dan kedua Surahbil bin Hasanah, dan yang ketiga Amr bin As, yang keempat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, yang kelima Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Bakar ternyata melihat 5 pasukan yang dikirim ini dengan 5 komandan tadi belum menghasilkan hasil yang baik. Hasilnya pedang Allah. Apa solusinya? Ya, pedang Allah pastinya. Maka dikirimlah surat kepada Khalid bin Walid dari Abu Bakar, dari Abdullah bin Abi Quhafah ke Khalid bin Walid, kalau engkau menerima surat ini, maka segeralah berangkat dari Irak ke Syam. Kalau udah selesai dari Irak ke Syam, kembalilah untuk melanjutkan tugas-tugasmu di Irak, di negara Persia itu. Dan janganlah engkau memasukkan ke dalam hatimu wala yadkhulannakal ujbu fataksar wa tukhzar. Dan janganlah engkau masukkan ke dalam hatimu rasa ujub, saya yang paling hebat, saya yang paling senior, saya yang paling berguna, saya yang paling tinggi. Niscaya engkau akan dikalahkan. Maka berangkatlah Khalid bin Walid ke Syam, dan Khalid bin Walid sedang mencari gaib, ketemulah namanya Rafi bin Umairah. Rafi, kamu pernah lewat jalan ini? Pernah, tapi sekitaran 30 tahun yang lalu bersama ayah saya mengadakan perjalanan ke sana. Saya mengarahkan perjalanan ke sana, dan tidak ada sumber air ketika 5 hari perjalanan. Ada air itu pun setelah 5 hari perjalanan. Kalau gitu kata Khalid bin Walid, kita lewat jalan sana. Kamu kan pernah lewat jalan itu?
Rafi bin Umar menjawab, pernah. Maka berangkatlah Khalid bin Walid ke Syam. Hari ke-1 masih aman. Hari kedua masih aman. Hari ketiga sudah mulai kelihatan capek. Hari keempat Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya untuk diam sejenak. Jangan habisin energi, hemat tenaga. Jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara, dan kalau mau mengucapkan sesuatu, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ternyata teman-teman, Khalid bin Walid bersama pasukannya sampai dalam waktu 15 hari. Dan mulailah pertempuran dalam perang Yarmuk itu. Dalam pertengahan perang Yarmuk, Khalid bin Walid bertemu dengan jenderalnya Romawi namanya Mahan. Terus dia bertanya, wahai Khalid, mengapa engkau dijuluki pedang Allah? Bukankah Tuhanmu menurunkan pedang dari langit sehingga pedang itu engkau bawa kemana-mana? Khalid bin Walid menjawab, tidak. Tidak. Dan Khalid bin Walid berkata, kami adalah kaum yang dulunya suka meminum darah, dan kami dengar darah yang paling nikmat adalah darah orang Romawi. Maka tidak jadilah Mahan menanyakan yang tadi. Dan di pertengahan perang Yarmuk, Khalid bin Walid ingin bertemu dengan Khalid. Maka bertemulah dua panglima dan terjadi dialog dalam sejarah yang menyebutkan Jus berkata, wahai Khalid, apakah Tuhanmu menurunkan pedang dari langit sehingga engkau dijuluki pedang Allah? Dan Khalid bin Walid berkata, tidak, dulunya kami adalah orang-orang yang suka meminum darah. Dan setelah berpanjang lama, beberapa waktu, maka masuklah hidayah ke dalam hati Jos namanya. Ke dalam hati Jos, maka dia pun masuk Islam dan kembali kepada pasukan Muslim. Pasukan Romawi lihat dari kejauhan apa yang sedang terjadi pada panglimanya. Panglima yang mereka segani, panglima yang mereka takuti masuk Islam dan kembali kepada pasukan Muslim. Dan sejak saat itu pasukan Muslim, pasukan Romawi berniat tidak lain justru ingin membunuh Jos. Perang Yarmuk itu terjadi pada tanggal 15 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 13 Hijriah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kekhalifahan telah digantikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Setelah pergantian khalifah, Khalid bin Walid menerima surat dari Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Abu Bakar As-Siddiq, dan
saya diperintahkan untuk meneruskan kepemimpinan orang-orang yang mukmin. Dan Umar berkata, "A'ziluka ya Khalid, saya akan memecatmu wahai Khalid." Dan yang ketiga, hal yang harus engkau patuhi adalah Abu Ubaidah menjadi komandan. Maka besok paginya, malam-malam itu, Khalid bin Walid memerintahkan Abu Ubaidah datang dan Khalid bin Walid memberikan suara kepada Abu Ubaidah dan Abu Ubaidah membacanya, Bismillahirrahmanirrahim, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan kedua, wa inni a'ziluka ya Khalid, saya akan memecatmu wahai Khalid. Dan yang ketiga, Abu Ubaidah yang menjadi komandan. Maka serangkanlah tongkat komando dari tanganmu ke tangan Abu Ubaidah. Maka mulailah perang pada hari yang berikutnya. Ini sekitar 6 hari terjadi pertempuran Yarmuk dan pasukan Muslim menang. Pada hari pertama pertempuran, pasukan Muslim mengalah karena ini sesuai permintaan Khalid bin Walid. Dan di hari kedua, pasukan Romawi justru yang kelelahan sehingga pasukan Muslim menyempatkan waktu penyerangan kepada sayap-sayap belakang pasukan Romawi sehingga mereka mengalami kekalahan. Dan hari ketiga mereka merencanakan serangan yang sama kepada pasukan Muslim. Dan hari keempat mereka merencanakan serangan yang serupa lagi. Dan hari kelima tidak ada terjadi pertempuran. Dan hari keenam tewasnya Panglima Romawi. Hari keenam tewasnya Panglima Romawi. Dengan awalnya Abu Ubaidah itu tidak mampu mengalahkan Panglima orang Romawi itu. Tetapi setelah dia diam sejenak, terus pasukan Romawi itu menyerang dari arah depan dan Abu Ubaidah menghindar ke belakang dengan menusukkan pedangnya ke leher Panglima Romawi itu. Dan dia udah mau mati, tinggal sekali serangan lagi, maka matilah Panglima orang Romawi itu. Maka pasukan Muslim mengalahkan pasukan Romawi dan sekaligus mengakhiri kekuasaan Romawi Timur di Syria atau Syam. Maka pasukan Muslim mendapatkan kemenangan dan pasukan Romawi yang begitu besar jumlahnya dapat dikalahkan dengan mudah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma, sudah.